Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Oke, sekarang gue mau ngelanjutin nonton Tokyo Revengers yang episode ke-6. Jadi di episode yang kemarin itu, si Emma diserangkan sama yang si Kisaki. Sebenarnya itu tuh kayak rencananya si Izana juga. Terus kayak gue tuh gak habis pikir aja, kayak misalkan kayak Emma tuh kan sebenarnya masih keluarganya dia gak sih? Masih saudaranya gitu, masih saudaranya si Izana. Kenapa dia bisa kayak tega gitu loh sama adiknya sendiri, kayak mukul gitu kalau misalkan nanti adiknya mati atau kayak gimana? Harusnya dia ngerasa bersalah, ya gak sih? Atau dia nggak ada otak buat pikirin ituan. Terus juga harusnya di episode ini kayak dikasih lihat kelanjutan atau kabarnya si Emma bakal kayak gimana. Karena gue juga nggak tahu si Emma ini bisa selamat atau enggak. Karena kan itu lumayan parah juga kan, maksudnya lumayan cukup keras juga lah dipukulnya pakai besi kayak gitu ke kepala kan. Gue takut banget kalau misalkan dia kenapa-napa kayak gitu. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Terus juga boleh banget dari kalian kalau misalkan ada yang mau rekomendasi, anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, Tokyo Revengers yang season 3 episode ke-6. Let's play. Lupa, aku benci banget sama dia ini. Kisaki, Kaedamaを出頭させた。 Ah, sumpah, kesel banget. Wajahnya. Kenapa pada ngerebutin si Mikey ya? Emang mukanya dia kenapa sih? Kenapa lo harus pada ikut campur tangan sih? Dia kan yang rencana buat ngebunuh Draken. Sumpah ngeselin banget ya. Dan Baji mati kan? Dia nih kayak mau ngebunuh orang tapi tanpa turun tangan gitu loh, cuman ngasut sana sini gitu doang. Dan kenapa dia bisa pede banget bilang dia yang paling kenal Mikey? Emangnya dia udah kenal Mikey berapa lama? Kenapa dia pengen banget deket sama Mikey? Why? Emang kan itu adanya Izana gak sih? Tuh. Iya, selama ini kan dia cuma kayak nyuruh-nyuruh orang kan, kayak ngasut-ngasut orang gitu buat kayak saling bunuh. Ya, dia gak peduli sama adiknya sama sekali ya. Padahal kayaknya dulu pas dia masih kecil kayaknya dia baik dia sama si Emma itu. Dia gak nganggep atau gimana? Ya waktu itu kan dia bilang kayak gitu pas dia masih kecil. Si Sano kan gak tahu apa-apa. Si Emma gak tahu apa-apa kan? Oh, kalau dia ini tergila-gilanya sama si Shinichiro ya. Kalau si Kisaki sama si Mikey ya. Ya nggak sih? Maksud gue kan emang nggak tahu kalau lu di panti asuhan. Ya nggak sih? Dia mau ngambil Mikey. Sedangkan kalau si Izana tujuannya apa? Jadi maksud gue kayak Kisaki kan tujuannya kayak mau Mikey jadi deket sama dia kan, dengan nyingkirin orang-orang di sekitarnya Mikey. Tapi kan si Izana tujuannya beda. Tujuannya Izana kan buat itu, buat nyingkirin orang-orang yang di sekitar Shinichiro, termasuk Mikey dong harusnya, ya nggak sih? Ini si Emma beneran mati apa gimana sih? Beneran mati? Fuck. Gue kira kayak cuma sekarat gitu doang, terus masih bisa diselamatin. Aduh, udah ini mah dia nggak bisa ikut. Nggak bisa ikut kayak bertarung gitu, dia sumpah. Mikey sama Draken nggak bisa ikut. Harus ngurusin Emma, ya nggak sih? Lagian bodoh banget sih nih. Si Takemichi kenapa dia nggak ngelindungin Emma?
Pada nggak bisa diajak ngobrol lah mereka berdua ini. マイキー Apa mereka mau berantem berdua gara-gara nggak bisa ngelindungin Emma? どうなってんだよ Iyalah pasti Draken kesel banget. Iya pasti. お前が Iya benar. Kan dia nitipin マイキー Emma ke Takemichi. Kenapa nggak bisa ngelindungin si Emma? Masa mereka berdua jadi berantem? Tapi salah juga Mikey padahal kan deket. Cuma kayak nggak bisa ngelindungin Emma. Dia ngerasa bersalah lah. Nah itu lo tahu kan? Kasihan banget. Iya benar. Oh Mikey nggak ngelawan ya? Kok iyalah pasti dia kayak ngerasa bersalah banget. Semua teman-temannya masuk penjara, ada yang mati. Adeknya juga mati. Wajar lah. Wajar Draken marah. Terus wajar juga kalau Mikey kayak diem aja. Dipukulin kayak gitu. Ngerasa bersalah pasti. Gak bisa tenang lah. いつものドラケン君なら受け入れられますよ。 Gak bisa lah nerima gitu aja kalau orang yang dia sukanya mati. Pasti kayak putus asa gitu lah. Lu aja gak bisa nerima kan waktu pas si Hina mati. Iya bener mustahil lah. Dia aja pas Hina mati, dia kayak langsung. Ini maksudnya kalau si Hina kan mati di masa depan, jadi bisa dirubah masa lalunya. Kalau mati di masa lalu kan gak bisa dirubah lagi kan, bakalan tetap mati. Iya benar. Kalau lu kan masih balik ke masa lalu buat nyelamatin Hina. Kalau mereka nggak bisa. Duh, sulit. Orang Mikey lagi kayak gitu. Emma meninggal. Benar-benar peristiwa buruk banget ini. Nggak bisa diajak ngobrol dia, cuma bisa bengong doang. Nggak bisa lah dia bertarung kalau lagi kayak gini. Oke, udah nggak semangat gitu nggak sih? Udah mana si Mitsuya juga lagi di rumah sakit kan sama si Smiley itu. Yang kapten-kapten yang lainnya yang kuat-kuatnya. Kapten yang kuatnya aja itu lagi pada masuk rumah sakit. Si Mitsuya sama si Smiley itu. Wajar lah Draken kayak nangis kayak gitu, wajar banget. Dan kenapa harus mati, kasihan. Hina-chan, 俺がついてるからさ。ちくん、どうしたんだい？俺に相談してごらん。 Iyalah, gak lucu. Dia mau menghibur tapi. デパートで清掃のバイトしてたんだ。こうやって気を紛らわそうとして。
僕が守ってあげるよ。26歳の俺、毎日ぼーっと過ごしてきた。こんなやべえことが起きてたのにね。 Tapi umurnya dia yang dewasa kayak, nah iya masih kayak gitu loh. Kayak cuman ngelariin diri mulu gitu. Kayak males hidup gitu loh dia. Tapi orang-orang percaya nggak ya kalau misalkan nih kayak si Hina, dia bilang dia dari masa depan. Hina percaya apa enggak ya? Terus nggak ada yang mau dengerin lah kalau lagi gitu. Nah makanya harusnya kasih tahu ke mereka semua kejadiannya. Iya kan? Soalnya kan Mikey sama Draken yang kuat. Gak ada Mikey, Draken, Mitsuya, Smiley. Yang kuat-kuatnya pada nggak ada. Wajar orang-orang pada marah sama Takemichi. Masih anak bawang, iya bener anak bawang. Nggak ada yang mau dengerin Takemichi kan? Tapi masa kalau lu sendiri gimana? Lu nggak akan mungkin bisa kalau lu sendiri, sumpah. Palingan yang ikut divisi satunya doang, yang teman-temannya dia doang. Chifuyu mau ikut kan? Emang Chifuyu ini baik banget. Iya kan, paling teman-temannya dia semua. Teman-temannya pasti bakalan ikut sih, yakin gua. Teman-teman yang divisi satunya mah. Dia kabur dari rumah sakit. Si Smiley. Mitsuya juga. Oh, mereka berdua. Iya, mereka berdua kuat kok. Si Angry ini kuat kok. Iya, Angry sama si Hakai kuat. Jadi mendingan bawa mereka berdua. Mereka amat sangat membantu. Iya, jangan terlalu ngandelin Mikey mulu. Kasihan Mikey-nya kalau misalkan kayak gitu. Kayak bebannya Mikey berat banget gitu. Emang bisa? Tapi gimana caranya nyelamatin Emma sama Baji? Kan mereka mati di masa lalu. Bukannya nggak bisa ya? Dia mau balik lagi ke masa lalunya lagi. Gak tau kenapa gue benci banget sama lu, Izana. Oh, ini yang ini ya. Oh, ini udah mau mulai ya. Sumpah gue kesel banget. Ada aja gitu masalahnya. Maksud gue kan ini dia mau bertarung nih hari ini, malam ini. Terus kayak kalau emang kondisinya kayak gitu ya nggak bakalan ikut. Gue yakin banget Draken sama
si Mikey nggak bakalan ikut. Gue pribadi kalau misalkan gue di posisi mereka, gue kayak nggak bakal mentingin itu loh. Gue kayak bakal, ya udahlah gue mendingan ngurusin Emma aja kayak gitu loh. Terus nanti cara mereka bisa menang gimana? Bawa Hakai sama si Angri itu ngebantu banget sih, karena mereka berdua kan kuat banget kan. Kayak wakil divisinya dari yang Mitsuya sama si Smiley. Kalau yang lain itu masih kayak kurang jago gitu. Dan divisi 1 juga nggak terlalu ada yang jago berantem gitu. Palingan kayak si Chifuyu doang, karena dia kan dulu kan udah kenal Baji udah lama, terus juga kayak emang dia kan aslinya jago berantem kan si Chifuyu itu. Terus yang lainnya teman-temannya Takemichi kayaknya emang sih nyalinya boleh, tapi kayak berantemnya tuh masih kurang gitu loh. Terus juga kalau misalkan tadi yang si Takemichi bilang kalau misalkan dia mau nyelamatin Emma sama Baji, itu gimana caranya? Kalau misalkan dia mati di masa depan kayak si Hina kan dia bisa balik ke masa lalu. Terus bisa kayak ngerubah masa lalu gitu loh biar nyelamatin si Hina biar di masa depannya itu berubah. Tapi kalau misalkan mati di masa lalu cara nyelamatinnya kayak gimana? Susah, masa dia mau mundur lagi sih, mau menjelajahi waktunya mundur lagi ke belakang gitu. Tahu gue bingung. Oke, jadi untuk episode ini kurang menyenangkan karena kayak beneran sedih-sedihnya banget gitu loh karena kondisinya Emma, terus juga kondisinya Mikey sama si Draken yang sampai berantem kayak gitu. Terus juga mereka mau nyerang tapi pemimpin sama wakilnya nggak ada. Yang sedih banget deh pokoknya episode ini kayak nggak terlalu bersemangat gitu nontonnya, kayak sebel, kesel. Jadi gue kayak pengen cepet-cepet buat nonton yang episode yang berikutnya. Karena gue pengen ngelihat pertarungannya si Tenjiku ini sama si Toman. Maksudnya gimana mereka bertarungnya tanpa si Mikey sama si Draken. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.